Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak kelas 3 semuanya? Semoga masih tetap semangat, sehat, dan bahagia. Amin. Nah, adakah yang belum makan hari ini? Semoga sudah semua ya, agar tambah semangat dalam belajar pagi hari ini. Pada pagi hari ini, bersama Ustazah Yuli, kita akan belajar tentang keberagaman makanan, daerah asal, dan perilaku yang menunjukkan persatuan. Ustazah akan membahas dulu tentang keberagaman makanan dan daerah asal. Ini adalah coto Makassar. Coto sebenarnya memiliki arti yang sama dengan soto. Namun, khusus untuk soto dari Makassar, masyarakat mengenalnya dengan sebutan coto. Coto Makassar memiliki keunikan tersendiri, karena isi dari coto ini terdiri dari daging dan jeroan sapi dengan kuah rasa kacang tanah yang sudah dihaluskan. Ini adalah soto rawon Surabaya. Makanan ini sangat terkenal di daerah Pulau Jawa. Soto rawon adalah sup dengan potongan daging rawon berbahan daging dan berkuah hitam. Nah, ciri khasnya terletak pada kuahnya yang tidak menggunakan kecap, tetapi kluwek. Nah, di bawahnya adalah soto Banjar, makanan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahan utamanya adalah ayam, beraroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Bagi yang belum pernah melihat tanaman kluwek, gambarannya seperti ini. Yang di atas adalah buahnya, kemudian di bawahnya adalah biji buah kluwek. Jika kulit bijinya dipecah, di dalamnya terdapat biji yang berwarna hitam. Biji yang berwarna hitam inilah yang dipakai untuk membuat kuah soto rawon sehingga berwarna hitam. Selanjutnya pasti sudah pada tahu semua ya, gudeg Yogyakarta, makanan khas dari Jogja. Gudeg merupakan kuliner yang tidak bisa dipisahkan dengan kata Yogyakarta. Gudeg asli Yogyakarta memiliki rasa yang sangat manis. Gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan rempah-rempah, santan, gula merah, sehingga warnanya menjadi hitam namun manis. Biasanya dinikmati dengan nasi, telur kecap, ayam kampung, dan bisa juga lauk lainnya. Makanan khas selanjutnya adalah sate buntel. Sate ini adalah makanan khas Surakarta yang dibuat dari daging kambing yang dicincang atau dicacah atau memotongnya secara halus, yang kemudian dibungkus dengan lemak kambing lalu dibakar. Bumbunya adalah merica dan kecap manis. Untuk sate lalat adalah makanan khas Madura yang terbuat dari daging kambing atau ayam yang dipotong kecil-kecil sehingga kelihatan seperti lalat atau laler. Selanjutnya ada gulai ikan patin Jambi, adalah makanan khas dari daerah Jambi yang dimasak dengan menggunakan tempoyak atau daging buah durian yang sudah difermentasi, bisa juga dengan santan kelapa. Selanjutnya adalah gulai belacan, adalah makanan khas dari daerah Riau. Belacan adalah masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur terasi. Bahan dasar bisa berupa daging atau udang atau juga bisa menggunakan ikan. Selanjutnya ada karedok, yaitu makanan khas Sunda yang dibuat dari bahan sayuran mentah antara lain mentimun, tauge, kol, kacang panjang, ubi, daun kemangi, dan bisa juga ditambahkan terong atau sayuran mentah yang lain. Nah, sausnya adalah bumbu kacang. Salah satu ciri dari karedok adalah menggunakan oncom bakar. Oncom adalah tempe
Tapi bila tidak menggunakan oncom bakar disebut lotek mentah atau atah. Makanan khas selanjutnya adalah gado-gado. Merupakan makanan khas Betawi yang berbahan dasar sayur-sayuran yang direbus, kemudian diberi bumbu kacang dan diberi beraneka topping sesuai selera. Selanjutnya ada ayam betutu Bali yang merupakan masakan atau makanan khas daerah Bali yang berbahan dasar daging ayam utuh dibubuhi bumbu yang diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Kemudian dagingnya dipanggang. Cara memanggangnya yang membuat heran karena dagingnya sangat lembut seperti daging yang telah dikukus. Nah, ini adalah papeda khas Papua yang berasal dari Papua. Makanan khas Papua yang berupa bubur sagu, berwarna putih dan bertekstur lengket seperti lem dengan rasa tawar. Nah, pohon sagu ini adalah mirip pohon kelapa. Namun, batangnya bisa dimanfaatkan yaitu dibuat sagu yang menjadi makanan khas dari Papua. Selanjutnya ada empek-empek dari Palembang yang merupakan makanan khas daerah Palembang, Sumatera Selatan. Bahan dasarnya adalah tepung sagu yang dicampur ikan. Cita rasa nikmat karena diberi kuah yang terbuat dari cuka dan gula yang diberi tambahan udang rebon atau epi. Di bawahnya ada gohu ikan Maluku yang merupakan makanan khas Maluku. Bahan dasarnya adalah ikan tuna mentah atau segar dipotong kecil-kecil, kemudian dicuci, dilumuri garam dan perasan lemon. Kemudian dicampur rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Minyak kelapa, bawang merah, dan cabai rawit ditumis lalu dituang ke potongan ikan tuna. Selanjutnya ada mie Bangka dan mie Aceh. Mie Bangka adalah makanan khas daerah Bangka yang berbahan dasar mie basah yang berwarna kuning. Kuah terbuat dari campuran ikan, udang, cumi-cumi atau kepiting yang sudah diberi bumbu. Ada kalanya ditambah tauge atau kecambah, mentimun, dan kerupuk. Untuk mie Aceh adalah makanan khas daerah Aceh yang bahan dasarnya adalah mie kuning tebal, diirisi daging sapi atau kambing atau makanan laut. Disajikan dalam bentuk sup, yaitu dengan kuah sejenis kari yang gurih dan pedas. Kemudian ada bika Ambon yang merupakan makanan khas daerah Medan, Sumatera Utara yang terbuat dari berbagai bahan, telur, gula, santan yang umumnya beraroma pandan wangi. Keberagaman makanan selanjutnya yaitu berasal dari Padang, Sumatera Barat adalah rendang. Rendang ini merupakan salah satu masakan tradisional Minangkabau. Bahan dasarnya daging dan santan kelapa dengan bumbu rempah-rempah yang sangat banyak. Pasti semua suka ya? Karena banyaknya keberagaman makanan khas Indonesia, untuk yang terakhir ini yang Ustazah bahas adalah makanan khas dari Jakarta yaitu kerak telur. Kerak telur ini dijadikan simbol kuliner klasik budaya Betawi. Makanan ini sangat khas karena terbuat dari telur, ketan, dan ayam yang diberi bumbu khas serta diberi topping. Dengan keberagaman makanan khas di Indonesia, walaupun berbeda makanan kesukaan, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Nah, berikut ini perilaku yang menunjukkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. Yang pertama, rukun saat bermain bersama teman. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga adalah berteman dengan semua anak tanpa memandang perbedaan, entah itu perbedaan daerah asal atau makanan kesukaan.
Demikian penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas daring dengan melihat video yang Ustazah jelaskan tadi. Terima kasih. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam